pemirsa Berita Satu, apa kabar? Seneng banget kita bisa ketemu lagi hanya di She Magazine. Sharing and empowering, kita hadirkan kisah-kisah yang penting bagi perempuan. Dari kami berdua di Amerika Serikat, saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Kita berdua masih tetap work from home dan sebagian besar pemirsa di rumah juga mungkin masih melakukan hal yang sama. Tapi ada tanda-tanda di Amerika ini, terutama untuk anak-anak yang sekolah saat ini atau anak-anak SD, SMP, mereka mulai dibebaskan. Beberapa negara bagian mulai mengajukan yang namanya tidak diharuskan untuk pakai masker. Benar begitu, Vina? Iya, betul sekali. Beberapa negara bagian sudah memutuskan akan membatalkan aturan masker. Jadi terserah kepada anaknya itu sendiri atau orang tuanya itu sendiri untuk pakai masker atau enggak. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, memang masker dianggap efektif ya untuk mencegah penularan virus, tapi masker yang grade-nya bagus, yang berkualitas tinggi. Sedangkan masker-masker yang banyak digunakan oleh anak-anak itu kebanyakan cloth mask. Selain itu, kekurangannya adalah pengenaan masker pada anak-anak terutama yang sangat kecil itu bisa mengganggu perkembangan speech. Jadi mereka menilainya ini ada plus minusnya nih gitu kan. Nah, tapi ditambah lagi di Amerika Serikat ini akan hadir vaksin untuk anak 5 tahun ke bawah. Jadi diharapkan dengan adanya vaksin yang baru ini bisa membantu mencegah angka penularan hingga semakin ke bawah. Terus belum lagi musim sekarang udah semakin hangat kan, Yan? Iya benar juga, dan memang juga trennya di Amerika saat ini angka COVID mulai menurun dan mungkin mereka sudah mengantisipasi bagaimana kita hidup ini dengan berdampingan dengan COVID. Dan mudah-mudahan kita semua tetap menjaga prokes. Di Indonesia situasinya mungkin berbeda dan kita harus mengikuti aturan dari setiap pemerintah lokal. Betul. Tentunya di She Magazine ini kita mengangkat prestasi berbagai perempuan dari mancanegara. Sejumlah mahasiswi kembali ke kampus ketika Universitas Negeri Afghanistan dibuka untuk pertama kalinya sejak Taliban berkuasa. Pejabat Universitas Nangarhar mengatakan mahasiswa laki-laki dan perempuan akan kuliah di kelas dan jam yang berbeda. Presiden Amerika Joe Biden berjanji akan menominasikan seorang perempuan berkulit hitam pertama sebagai hakim Mahkamah Agung untuk menggantikan Stephen Breyer yang pensiun. Nominasi itu akan diumumkan pada akhir Februari. Seorang mantan pendaki gunung kini jadi pembersih jendela gedung pencakar langit di Iran. Farzaneh Atarbashi yang berusia 42 tahun mengatakan ia tertantang untuk menjalani profesi ini sekaligus untuk mendobrak batasan gender di negara konservatif itu. Pemirsa, tren fashion memang selalu berubah-ubah dan dulu pernah ada yang namanya tren fashion atau istilahnya fast fashion. Fast fashion ini cepat sekali kita mengganti trennya, mungkin tidak hanya hitungan musim, bahkan bulan itu udah berubah lagi trennya. Jadi harganya murah dan kita bisa berganti-ganti baju. Tapi sekarang katanya mereka lebih fokus kepada fashion yang sustainability. Dan itu seperti apa sih? Maksudnya adalah yang berkesinambungan. Jadi jangan gonta-ganti terlalu cepat gitu loh. Misalnya punya satu baju, beli baru tapi dipakai berkali-kali. Emma Watson pernah bilang belilah baju untuk dipakai sedikit ya 30 kali. Atau misalnya kalau nggak beli baju baru, beli baju bekas di thrift store gitu kan. Nah itu bisa membantu lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan. Nah salah satu negara bagian yang mungkin agak sedang mengarah ke sana adalah New York yang sekarang sedang menggodok yang namanya New York Fashion Sustainability Act atau undang-undang mengenai fashion yang berkesinambungan. This was all out of shoes from a thrift store. Nicole mahir memberi hidup baru pada barang bekas. This is the oven mitt jacket. This one was on display at a museum for a while, so it just came back. Tak heran ia dijuluki upcycling sorceress yang bisa menyulap sesuatu jadi lebih baik. Dulu Nicole bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar produsen sepatu. Melihat begitu banyak yang terbuang, mulai dari kain, kancing, resleting, hingga ribuan model sepatu. Mulailah ia mengumpulkan sampah dan mengubahnya jadi produk baru. Nicole sangat menikmati prosesnya, sehingga memutuskan ganti karir di bidang keberlanjutan dalam fashion.
Sustainable fashion always was kind of like, on the back burner, and it was very small, and now it's kind of like, if you aren't really putting your money where your mouth is and investing in the future, these brands aren't going to be able to sustain. RUU Keberlanjutan dan Akuntabilitas Sosial dalam Fashion di New York diperkenalkan Januari lalu. RUU ini akan mewajibkan produsen dan retail fashion melakukan praktek keberlanjutan, termasuk transparansi informasi tentang pengiriman, materi yang digunakan, kondisi pekerja, dan lain sebagainya ke publik, terlepas dari lokasi produksi. Fashion Act akan diterapkan pada merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari $100 juta di negara bagian New York. Pelanggar bisa didenda hingga 2% pemasukan tahunan mereka. Daftar pelanggar juga akan dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung negara bagian New York. Banyak perancang busana mendukung gagasan ini, termasuk Stella McCartney. It's been a miracle, to tell you the truth, to actually be able to have a skin-free skin made out of a vegetable, out of a fungus, a vegetable, something from the earth, something natural. It's important. Menurut program PBB untuk lingkungan, industri fashion menghasilkan 10% emisi karbon dunia. Asosiasi Materi Bekas dan Tekstil Daur Ulang atau SMART juga menambahkan 80% baju bekas yang seharusnya bisa didaur ulang terbuang sia-sia di TPA. It's really important to be able to think about your childhood and your past and kind of use that as reference, but there's a lot of trash, and I think this is something that I would consider trash to treasure. Namun kritik terhadap RUU ini adalah kekhawatiran bahwa harga akan melonjak dan membebani konsumen. Dari kota New York, VOA. Kalau dulu mungkin mau beli barang bekas, khawatir dipandang sebelah mata. Tapi sekarang yang namanya barang bekas pun sudah mengalami pergeseran istilah dan makna. Ya kan, lewat istilah pre-loved atau misalnya well-used but still has a lot of life left gitu. Banyak sekali ya, dan itu menarik sekali untuk diterapkan. Dan pemirsa She Magazine, jangan kemana-mana, kita akan melihat perempuan-perempuan di liputan berikut yang ternyata mendobrak stereotip. Jadi jangan kemana-mana. Hey, welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, di Amerika Serikat sekarang ini lagi mengalami yang namanya kelangkaan supir truk, ya kan? Tahun lalu banyak orang yang mengundurkan diri, Great Resignation. Akhirnya supir truk juga banyak yang berkurang dari industri. Dan ini membuat perusahaan-perusahaan kewalahan dan berusaha menarik supir truk yang baru. Dan kalau di Amerika memang tradisinya banyak sekali supir truk ini dari kalangan kulit atau warna tertentu, misalnya orang kulit putih, dan banyak sekali mereka. Tapi ternyata saat ini karena perusahaannya butuh, jadi dibuka kepada semua kalangan, tidak hanya kepada minoritas, tapi juga kepada perempuan yang tertarik untuk menjadi supir truk besar seperti itu, ekspedisi, dipersilahkan. Karina De Jesus berlatih cara memarkir truk trailer ini di sudut jalan yang relatif sepi di Bronx, New York. Karina adalah pengemudi bis sekolah yang bercita-cita menjadi sopir truk. Untuk mempelajari teknik parkir truk, ia ikut kursus di sekolah mengemudi kendaraan komersial New York. I don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most important thing right now. I know as a mom, probably it's a little bit hard for me, but I'm not planning to go to different states. I'm planning to do local most of the work. Data Asosiasi Truk Amerika menunjukkan ada sekitar 167.000 sopir truk perempuan pada tahun 2001. Angka ini meningkat menjadi lebih dari 260.000 pada tahun 2020. Pengemudi dari kaum minoritas seperti warga keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia, persentasenya juga meningkat dari sekitar 26% tahun 2001 menjadi 42% pada 2020. Se entiende realmente que es un poco complicado, pero hay que buscar una mejoría económica
aunque el trabajo sea más fuerte, pero el ingreso es mejor y tú tienes una mejor calidad de vida. Menurut kelompok ini, kurangnya jumlah pengemudi truk telah terjadi selama beberapa tahun. Dan Amerika kini kekurangan sekitar 80.000 pengemudi truk. Perusahaan truk dan bisnis lainnya menaikkan gaji dan fasilitas bagi pendatang baru. Right now, I could probably make 1,000 clean after taxes as a cab driver with my CDL driving a truck. I could probably make 2,000 to 2,500 in a week. Truk adalah kendaraan yang sangat besar dan bisa berbahaya. Jadi banyak yang harus dipelajari sebelum pengemudi diperbolehkan turun ke jalan. Everything from learning how to do a pre-trip inspection, which is going around the vehicle, making sure it's safe before they get out on the road, to performing a brake test, to offset backing, the different types of both parallel and sight-side backing up, to how to alley dock a truck, and of course, going out on the road during all this time and learning how to shift and handle the vehicle on the city streets. Menurut kalangan industri, kurangnya pengemudi truk akan mulai teratasi dengan semakin banyaknya pengemudi yang bergabung dengan bisnis truk. Dan ini juga akan mengubah wajah industri truk Amerika yang selama beberapa dekade didominasi oleh mayoritas pengemudi truk pria kulit putih. Semakin banyak perempuan yang mendobrak batasan dan stereotipe. Ya, seperti di Amerika Serikat, banyak perempuan yang mau dan memilih untuk menjadi supir truk besar. Nah, kalau di Afrika lain lagi. Di Tanzania semakin banyak nih perempuan yang menunjukkan minat untuk mendalami olahraga tinju. Olahraga tinju, wah, untuk perempuan dan itu memang sebenarnya sudah umum, tapi perempuan di Tanzania ini melakukannya juga demi berolahraga. Dan alasan kedua yang utama ternyata dia juga ingin memerangi yang namanya kekerasan terhadap perempuan. Jadi dia juga siap untuk memerangi hal-hal tersebut. Apapun tujuannya, kita lihat yuk cerita dari perempuan Tanzania ini. Leila Yusuf latihan tinju setiap malam di sebuah camp. Ia mengatakan olahraga ini membantunya terhindar dari kekerasan berbasis gender. Kama itatokea namna moja au nyingine nimepata tatizo mtaani, aidha unyanyasaji wowote wa kijinsia, iwe kwangu mimi au kwa mtu mwingine, inasaidia kuweza kumdefend mtu. Hadi cha kujidefend mimi mwenyewe naweza nikamdefend mtu mwingine. Data Biro Statistik menunjukkan 40% perempuan dan anak perempuan Tanzania yang berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik. 17% pernah mengalami kekerasan seksual. Sejak wabah COVID-19, laporan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Katika kipindi cha maambukizi ya korona alipoingia, kulikuwa kuna hiyo changamoto. Bado kwenye eneo la kitakwimu hakukuwa na uwekaji wa takwimu mzuri, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa limeleta taharuki kwa watu. Kwa hiyo tulikuwa matukio ya ukatili yalikuwa yameongezeka, lakini yaliambatana na matukio mengine ya ukatili nje na yale ambayo yalihusisha tatizo la COVID-19. Na katika kipindi hiki ambacho sasa korona imepungua, tuko katika hali ambayo ni salama, bado yale matukio yanayokuja hakuna ambayo yamewekwa kitakwimu kwamba haya ni matatizo ya ukatili yaliyotokana na COVID-19. Pelatih tinju Kwame Kamis mengatakan sebagian perempuan mendalami olahraga ini dengan serius. Lakini kila mtu anapokuja anakuja na nia yake. Mwingine anaweza kuja hapa anataka ni self defense tu kwa ajili ya mazoezi, afya vile, kusiwe na vitu vya ovyo mtaani nini. Inafikia kipindi kila anapofanya anapenda kile kitu alichokuja kujifunza mpaka kinageuka, anakwambia mwenyewe sasa mimi nataka nifanye kazi. Leila adalah salah satunya, meski ia belum punya jadwal pertandingan. Sementara ini ia berlatih setiap hari dan menyemangati perempuan lain untuk belajar tinju sebagai cara membela diri. Dari Dar es Salaam, Tanzania, tim VOA. Dari liputan tadi kita juga belajar bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini ada perubahan ya, dan juga tidak berpengaruh kepada para perempuan di wilayah Afrika ini.
Pemirsa, setelah ini She Magazine masih akan sharing and empowering lagi. Kita akan bahas soal stres di tengah pandemi. Anda masih nonton She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, kali ini kita akan bahas soal stres di tengah pandemi virus corona yang melanda segala usia, ya kan? Misalnya usia kerja, usia produktif, stres karena kerjaan, karena harus WFH, atau justru mungkin karena harus ke kantor. Anak-anak juga stres karena banyak kuliah ataupun sekolah virtual. Dan ternyata kalangan lansia juga ikut terkena imbasnya. Ya, benar sekali, karena panti-panti untuk para lansia ini juga menghadapi situasi yang cukup tidak menguntungkan di masa pandemi ini. Makanya Pemda Orange County menyewa atau menggunakan 200 robot hewan peliharaan, kucing juga anjing, untuk membantu para lansia ini menjalani terapi, terutama dalam kondisi seperti Alzheimer ataupun juga demensia. Bagi pensiunan ini, Ombi, si kucing robot, lebih dari sekedar mainan. She's adorable, yes. Yes! Kompleks Roundtree Gardens merupakan fasilitas bagi lansia dengan demensia dan Alzheimer. Selain menghibur, robot-robot kucing dan anjing ini berfungsi sebagai terapis untuk membantu melawan depresi dan kecemasan. Our unit is a memory care, so we do use them for comfort. Some residents do have visual impairments, so the tactile stimulation is where they're able to pet the animal. They're able to distinguish that it is an animal. New members coming in, new community members are having some anxiety, stress. It's a hard time. They're changing their environment, and we're able to give them something to be able to utilize to decrease the stress in a way that we don't have to use medications. Cute. Begitu mirip dengan aslinya sampai kadang penghuni lupa mereka robot. He is a beauty. I love him. Woofy is his name. You like the name? Real animals have to be maintained, right? They have to be fed. You have to take them to the vet. You have to take them out to potty. You have to train them. And so these are just an alternative that are still interactive. Pemda Orange County telah membeli 200 robot kucing dan anjing. It's a home-like setting. A lot of us have animals at our home. They, bring us comfort, joy. We feel like we have someone there. So I think that really does give them that other addition to make it feel like it's home within Roundtree Gardens. Selama beberapa jam, 3 kali seminggu, penghuni bisa melakukan terapi, melatih kepekaan indera sambil melepas stres berkat robot-robot ini. Dari Stanton, California, VOA. Pemirsa, memang karena pandemi ini banyak sekali yang berubah, dan sistem kerja di Amerika juga harus banyak beradaptasi. Contohnya harus fleksibel. Misalnya dari pekerjaan yang tadinya 8 jam sehari, sekarang atau harus dirubah menjadi 10 jam sehari, tapi harinya menjadi singkat, yaitu 4 hari seminggu. Banyak sekali yang harus berubah karena ini merasa banyak sekali tekanan di lingkungan kerja. Dan juga contohnya kita situasi work from home ini ya, Vin ya. Nah, makanya masih banyak juga nih pengusaha, employer, ataupun pekerja yang sanksi. Kira-kira kalau diberlakukan kerja 4 hari gitu ya, bisa emang beban pekerjaan diselesaikan hanya dalam 4 hari daripada 5 hari seperti biasanya? Kalau Anda penasaran, kita lihat aja tayangan yang berikut ini. Selama hampir 2 tahun, perusahaan perangkat lunak olahraga Volt Athletics di Seattle, negara bagian Washington, memperpendek waktu kerja dari 5 hari kerja seminggu ke hanya 4 hari. I love the 4-day work week because my weekends actually feel restorative. I have a day dedicated to errands. I have a couple of days dedicated to family and relaxation without the stress of chores hanging over my head. And having those 3 days just really helps balance the amount of time and energy I put in work during the other 4.
Sarah yang bekerja di pengembangan bisnis merasa bisa lebih menjaga kesehatan, lalu juga membesarkan anaknya. Productivity across the company and for myself personally, we've not noticed any negative impact. If anything, I know I personally come to work on Monday much more excited to get things done because I had 3 days to unplug and relax and get my mind out of the stress of work. Di San Francisco, negara bagian California, perusahaan e-commerce Bolt juga memberlakukan 4 hari kerja sepekan. Two things that we were focused on was productivity and addressing burnout with our employees, which are common issues across the globe. Sebagian pegawai akhir pekannya Jumat hingga Minggu, sebagian lainnya Sabtu hingga Senin. It's not about trying to reduce 5 days into 4. It really is about working differently. So how can we focus on the most important things, and how can we cut out things that are taking up time that just waste our energy and waste our time that we could be focused on something more important. Di sini pun pekerja merasa lebih segar begitu memulai minggu kerja. Like coming back on Monday, I definitely feel like a lot more refreshed. I think, honestly, the difference between a 2 and 3 day weekend is like pretty significant to me. Having like a 3 day weekend feels a lot more of like a reset versus like before having a 2 day weekend was kind of just like, wow, the weekend's already over, I'm getting back to work. Di Washington DC, seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat kini mengusulkan pemendekan jam kerja. That's what we're seeing with the Great Resignation, is people are not just automatically throwing themselves back into the previous jobs. And this is not to say that Americans don't want to work. We're a hardworking country. In fact, we work harder than a lot of the advanced economies around the world. We really do. We don't take time off, we don't get vacations, we don't get paid leave. Di luar 4 hari kerja tersebut, Takano mengusulkan pemilik usaha harus membayar lembur. Wacana 4 hari kerja seminggu ini juga sedang digulirkan dan dikaji di Eropa. Tapi banyak pihak justru skeptis dan khawatir bahwa pemampatan hari kerja ini justru bisa meningkatkan burnout. Karena target yang biasanya bisa dicapai dalam 5 hari, kini harus dicapai dalam 4 hari saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Gimana pemirsa, kalau Anda dikasih pilihan, pilih mana? Kerja 5 hari seminggu atau 4 hari dalam seminggu? Ada kelebihan, ada kekurangannya pastinya ya. Kalau Ian gimana Ian? Udah angkat tangan ini nunjuk 4 hari. Tapi pengen coba sebenarnya kerja 4 hari itu seperti apa ya. Mungkin liburannya lebih banyak, tapi juga ternyata mungkin lebih intens selama 4 hari itu. Mungkin ada trialnya, saya akan coba, tapi lihat dulu kalau itu dari saya. Dan kalau pemirsa pasti juga punya pendapat masing-masing, mau 4 hari atau 5 hari, kita lihat aja. Banyak sekali perubahan karena pandemi. Iya, betul. Oke pemirsa, She Magazine ternyata sudah menghadirkan berbagai informasi yang menarik bagi Anda, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Tapi sayangnya kita harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi minggu depan hanya di She Magazine. Bye!